Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, saya ingin membahas mengenai UAS yang pertama, yaitu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 kemarin. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai jawaban UAS. Diketahui untuk pembacaan beban pada 10 tumbukan, 25 tumbukan dan 56 tumbukan seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya di sini kita akan mencari CBR, di mana untuk rumus CBR pada penetrasi 0,1 inch itu dibagi 3000 dikali 100%, sedangkan pada penetrasi 0,2 inch itu dibagi 4500 dikali 100%. Nah, dari rumus di sini kita dapatkan untuk 10 tumbukan itu CBR 0,1 inch-nya didapatkan CBR-nya 5,7%. Untuk 0,2 inch itu didapatkan 6,69%. Sehingga CBR yang mewakili kita ambil yang paling kecil, yaitu 5,7%. Selanjutnya untuk tumbukan untuk 25 tumbukan itu untuk penetrasi 0,1 inch itu CBR-nya didapat 11,37%. Untuk penetrasi 0,2 inch itu didapat 12,02%. Sehingga kita ambil yang CBR mewakili itu yang paling kecil, yaitu 11,37%. Untuk 56 tumbukan itu pada penetrasi 0,1 inch itu didapat CBR-nya 21,37%. Dan untuk penetrasi 0,2 inch itu didapat CBR 22,47%. Sehingga kita ambil yang mewakili itu yang paling kecil, yaitu 21,37 inch. Selanjutnya kita gambarkan grafik untuk masing-masing tumbukan, 10 tumbukan, 25 tumbukan, 56 tumbukan, seperti yang sudah ada di layar. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 2, yaitu materinya tentang pemadatan. Untuk soalnya sudah diketahui seperti yang tertera pada tabel. Langkah pertama yaitu kita cari dulu volume cetakan dengan rumus PR kuadrat kali T, di mana kita dapat volume cetakan itu 3228,32 cm3. Untuk langkah selanjutnya itu kita cari berat tanah dengan rumus berat tanah plus cetakan dikurangi berat cetakan, di mana untuk berat tanah dan berat cetakannya udah diketahui di tabel. Mohon maaf untuk yang berat tanah plus cetakan dan berat cetakannya itu tidak memakai koma. Jadi di sana 12.248,1 itu seharusnya 12.481 dan begitu juga seterusnya. Sehingga didapatkan untuk benda uji 1 berat tanahnya itu seharusnya 4.670 gram. Untuk benda uji kedua yaitu 5.770 gram. Untuk benda uji 3 yaitu 6.100 gram. Untuk benda uji 4 itu 6.050 gram. Untuk benda uji 5 itu 5.810 gram. Dan untuk benda uji 6 itu 5.570 gram. Selanjutnya kita cari gamma basah dengan rumus W tanah dibagi volume cetakan. Sehingga kita dapati untuk benda uji 1 gamma basahnya yaitu 1,446. Untuk benda uji 2 yaitu 1,787 ton per meter kubik. Untuk benda uji 3 nya itu 1,889 ton per meter kubik. Dan untuk benda uji 4 itu 1,874 ton per meter kubik. Untuk benda uji 5 didapat 1,8 ton per meter kubik. Dan untuk gamma basah 6, benda uji 6 itu didapat 1,72 ton per meter kubik.
Selanjutnya kita cari kadar air dengan rumus berat tanah basah dikurang berat kering per berat kering dikali 100%. Sehingga kita dapat kadar air pada benda uji 1 yaitu 24,2%, pada benda uji 2 25%, pada benda uji 3 28,6%, pada benda uji 4 31,2%, pada benda uji 5 itu 34,4%, pada benda uji 6 36,2%. Sehingga setelah mendapatkan kadar air tersebut bisa kita cari gamma keringnya dengan rumus gamma basah per 1 tambah kadar air. Sehingga didapatkan untuk gamma kering benda uji 1 1,164 ton per meter kubik, benda uji 2 1,429 ton per meter kubik, benda uji 3 itu 1,468 ton per meter kubik, benda uji 4 1,428 ton per meter kubik, benda uji 5 1,339 ton per meter kubik, dan untuk benda uji 6 yaitu 1,262 ton per meter kubik. Selanjutnya kita gambarkan grafik. Berdasarkan grafik, untuk yang vertikal itu ada kepadatan kering, untuk yang horizontal itu ada kadar air. Berdasarkan grafik kita dapatkan bahwa kadar air maksimum yaitu kadar air optimum yaitu ada pada 28,6% dengan gamma keringnya 1,468 ton per meter kubik. Baik, selanjutnya itu materi untuk soal ketiga, itu materinya tentang CBR design, dimana untuk ada datanya udah tertera pada tabel yang ya seperti yang nampak pada layar. Yang kosong di soal hanya kadar air, gamma dry dan DR. Sehingga kita cari dulu kadar airnya dengan rumus berat basah dikurang berat kering per berat kering kali 100%, di mana sesuai pada tabel itu kita dapat berat basahnya 88,27 dikurang 65,43 dibagi 65,43 dikali 100%, itu kita dapatkan kadar airnya 34,91%. Dari kadar air tersebut kita cari gamma dry-nya dengan rumus gamma basah dibagi 1 ditambah kadar air, di mana gamma basah pada tabel yaitu 2,2703 dibagi 1 ditambah 0,3491, sehingga kita dapatkan gamma dry-nya yaitu 1,6828. Selanjutnya baru kita cari DR-nya dengan rumus gamma lapangan dibagi gamma di labor dikali 1%, di mana gamma lapangannya kita dapat tadi yaitu 1,6828, dan yang untuk gamma labor itu kita menggunakan grafik sebelumnya, grafik soal nomor 2, di mana kita dapat gamma labornya itu 1,468 dikali 100%, sehingga DR-nya kita dapat yaitu 114,63%. Hal ini didapat karena gamma lapangan lebih besar daripada gamma labor. Selanjutnya untuk uji kepadatan benda uji 2, yaitu datanya seperti yang tertera pada layar. Yang kosong juga sama, yaitu kadar air, gamma dry, dan derajat kepadatan atau DR. Untuk kadar air sendiri kita cari dulu berat basah dikurang berat kering per berat kering dikali 100%, di mana berdasarkan tabel kita dapat berat basahnya itu 88,24 dikurang 65,43 per 65,43 dikali 100%. Maka kita dapatkan kadar airnya itu 34,91%. Selanjutnya kita cari gamma dry-nya dengan rumus gamma basah per 1 tambah kadar air, di mana gamma basah pada soal itu 2,232 dibagi 1 ditambah 0,3491
maka didapatkan gamma derajatnya yaitu 1,654. Selanjutnya baru kita cari derajat kepadatan atau DR-nya, itu gamma lapangan per gamma labor dikali 100%. Di mana gamma lapangan kita dapat itu 1,654 dan gamma labor berdasarkan soal sebelumnya itu 1,468 dikali 100%. Sehingga kita dapat DR-nya pada benda uji kedua ini yaitu 112,67%. Sehingga nanti didapatkan CBR design berdasarkan derajat kepadatan rata yaitu sebesar 12,67%. Baik, cukup sekian dulu penjelasan mengenai UAS yang pertama. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.